Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Agung Nugroho Pramudita, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Critical Thinking. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan saya, Dea Trisha Mirela Harahap, absen 8. Saya Nazila Nudida dengan absen 21. Saya Salwa Zafira Yudi dengan absen 26. Dan saya Siti Aisyah, absen 28. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program yang akan kami usulkan. Sebelumnya, kami akan memaparkan masing-masing inovasi dari kami. Inovasi yang pertama dari saya yaitu SITERPI atau Sistem Informasi Peternakan Sapi. Jadi saya ingin membantu masyarakat Indonesia khususnya di daerah Pasuruan yang berprofesi sebagai peternak sapi untuk meningkatkan pemahaman dan belajar memanfaatkan teknologi dengan beralih ke digitalisasi sektor peternakan melalui sebuah smart technology web-based untuk meningkatkan efisiensi usaha yang berkaitan dengan Industri 4.0 dengan judul SITERPI Sistem Informasi Peternakan Sapi. Mengapa saya mengambil inovasi tersebut? Karena jenjang pendidikan pegawai peternak sapi kebanyakan masih lulusan SMP atau di bawahnya, yang tidak sebanding dengan pengguna internet di Indonesia. Jadi minimnya pengetahuan teknologi berpengaruh dengan kecepatan analisa data pada sektor industri, sehingga pengelolaan informasi masih bersifat manual. Hal tersebut menghambat kinerja pengusaha untuk membuat keputusan dan mendapatkan data yang lebih akurat. Akibatnya terjadi ketidakefektifan dan efisien dalam proses manajemen perusahaan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan bahan pangan hewan ternak. Lalu, inovasi atau ide yang saya usulkan yaitu platform digital pemasaran hasil karya seni barang bekas. Dengan penjelasan, saya ingin membantu para pengrajin dan para seniman barang bekas dengan membuatkan platform digital untuk bisa memasarkan hasil karya mereka yang berasal dari barang-barang bekas dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Next. Alasannya dikarenakan dengan adanya platform digital yang khusus untuk memasarkan atau menjual hasil karya seni dari barang bekas, sangat membantu para pengrajin dan para seniman. Dikarenakan masih kurangnya wadah untuk menjual belikan seni karya-karya mereka. Platform digital ini juga sangat membantu para pecinta seni jika ingin mencari barang-barang bekas atau karya seni yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya adalah ide dari saya adalah Kicadamu atau Generasi Indonesia Cerdas dan Maju. Dengan penjelasan, saya ingin membantu meningkatkan pendidikan Indonesia agar supaya meningkatkan tingkat pendidikan generasi muda Indonesia di kalangan internasional. Saya ingin membuat sistem untuk membantu para peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang sekolah, perguruan tinggi, maupun lapangan kerja. Jadi, saya ingin mengusulkan sebuah sistem yang berjudul Kicadamu yang merupakan singkatan dari Generasi Indonesia Cerdas dan Maju. Alasan saya ingin mengusulkan sistem ini adalah pada pemeringkatan tingkat pendidikan dunia, posisi Indonesia masih kurang memuaskan. Harus diakui bahwa posisi Indonesia di tingkat dunia dari segi sistem dan kualitas pendidikan masih jauh dari peringkat terbaik dan membutuhkan banyak pembenahan. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh World Population Review pada tahun 2021 lalu, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Maka dari itu, saya berniat untuk membangun sistem ini untuk membantu meningkatkan tingkat pendidikan Indonesia di internasional. Baik, ini merupakan salah satu inovasi dari saya, yaitu platform sistem rekomendasi lokasi bengkel, tambal ban, dan pom mini berbasis aplikasi mobile dengan pemanfaatan GPS. Dengan argumen saya akan membantu para masyarakat umum pengendara sepeda motor yang mengalami kendala ketika di jalan untuk membantu permasalahannya, agar mempermudah dan menghindari bahaya dan kejahatan. Alasan saya mengusulkan inovasi ini adalah karena populasi kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2018 hingga
tahun 2020 yang mengakibatkan banyak faktor yang menyebabkan kendaraan dapat mogok. Antara lain kehabisan bensin, ban bocor karena benda tajam, maupun kerusakan mesin pada kendaraan bermotor akibat jalan yang rusak. Pada kendaraan bermotor akan merasa kesulitan saat mengalami kondisi tersebut di tengah jalan dan tidak tahu letak pom mini, tambal ban maupun bengkel terdekat. Terlebih lagi saat pengendara tersebut berada pada wilayah yang asing baginya. Untuk mencari lokasi pom mini, tambal ban maupun bengkel, pengendara harus mendorong untuk menemukan tempat di sekitar lokasi. Dari ide-ide yang telah disampaikan, berikut adalah ide yang kami pilih dan kami sepakati bersama, yaitu ide dari Salwa, yang berjudul membantu para peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang sekolah, perguruan tinggi, maupun lapangan kerja. Jadi, kami ingin mengusulkan sebuah sistem yang berjudul Gicadamu, yang merupakan singkatan dari Generasi Indonesia Cerdas dan Maju. Berikut adalah poin-poin pertimbangan untuk menentukan inovasi yang kami pilih. Yang pertama, karena inovasi tersebut adalah salah satu platform yang menggabungkan inovasi lowongan pekerjaan dan pembelajaran digital sebagai wadah penyelesaian permasalahan di Indonesia karena banyaknya masyarakat yang lulus dari pendidikan, namun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Poin yang kedua yaitu masih banyaknya masyarakat Indonesia yang kesulitan bahkan tertinggal dalam mencari atau mendapatkan informasi mengenai sekolah, perguruan tinggi, ataupun lapangan pekerjaan yang mengakibatkan tingkat pendidikan di Indonesia tidak dapat meningkat. Dan poin yang ketiga yaitu permasalahan pendidikan generasi muda di Indonesia bisa dikatakan tergolong rendah dan beberapa dampak negatif dari rendahnya tingkat pendidikan antara lain tingkat pengangguran akan semakin tinggi karena tidak memiliki peluang untuk masuk ke dalam lowongan pekerjaan yang ada. Dan yang pasti akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin tinggi juga, lalu tidak bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dan bisa berdampak pada kemajuan negara. Dan poin yang terakhir yaitu karena inovasi ini adalah inovasi baru dan berbeda dari platform yang ada, yaitu dapat membantu para pelajar SD, SMP, SMA maupun SMK hingga mahasiswa perguruan tinggi serta orang yang mencari lapangan pekerjaan baru. Selain itu, terdapat inovasi berupa penyediaan soal-soal untuk pelatihan masuk ke perguruan tinggi negeri, dan bagi para mahasiswa tingkat akhir dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, dan sistem ini dapat diakses mudah oleh para pengguna karena berbasis website. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazela. Kepada Nazela dipersilahkan. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya kami akan menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan proyek. Next, Ai. Jadi, langkah konkret yang pertama diawali dengan perumusan masalah. Dengan adanya perumusan masalah, penelitian proyek Gicadamu menjadi lebih terfokus dan terarah. Selain menentukan pokok-pokok masalah dalam proyek, perumusan masalah juga termasuk dalam menentukan jenis-jenis data yang dibutuhkan sesuai penelitian yang akan dilakukan. Langkah konkret yang kedua, yaitu mengumpulkan data wawancara yang berhubungan mengenai sistem-sistem pendidikan di Indonesia serta informasi mengenai lapangan pekerjaan, mulai dari soal-soal pembelajaran, informasi mengenai lowongan pekerjaan secara luas, syarat lolos dari tingkatan sekolah, hingga informasi mengenai PPDB. Langkah konkret yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan-kebutuhan dari proyek Gicadamu, seperti menentukan kebutuhan spesifikasi dan kualitas produk, sumber daya manusia, jam kerja yang dibutuhkan, dan juga kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang keempat, yaitu membuat jadwal proyek. Dengan adanya jadwal proyek dapat membantu dalam menentukan hubungan antara berbagai kegiatan dalam melaksanakan rencana Gicadamu. Untuk langkah konkret selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea.
Baik, terima kasih Nazela. Untuk langkah konkret yang kelima ini yaitu membuat perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini harus menyesuaikan dengan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam pembuatan sistem. Sehingga rencana kegiatan ini akan salah satu yang akan selaras dengan yang lainnya. Rencana anggaran ini digunakan untuk memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, langkah konkret yang keenam, yaitu identifikasi dan mitigasi resiko. Identifikasi resiko ini maksudnya untuk menganalisa resiko dalam pembuatan sistem. Apakah ada resiko yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti keterbatasan jaringan internet yang membuat sistem tidak bisa bekerja secara maksimal dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mitigasi resikonya merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas resiko yang kita pilih. Kemudian karena kita perlu mitigasi resiko, wujud resikonya kan masih belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan resiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses pengerjaan dan implementasinya. Untuk langkah konkret yang ketujuh, yaitu pembuatan dokumen charter. Dokumen charter ini berisi mengenai gambaran proyek secara luas yang berisi ruang lingkup proyek, berapa biaya yang kita perlukan, dan berapa lama waktu yang akan digunakan selama mengerjakan sistem ini, dan siapa saja yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Next. Next. Untuk langkah konkret yang ke-8, yaitu pembuatan website. Dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini yaitu tahap untuk menentukan tujuan dari website yang dibuat. Kami juga melakukan analisa dan pengumpulan data yang diperlukan oleh website, kemudian menempatkan beberapa kebutuhan untuk mengembangkannya. Yang kedua yaitu desain sistem, yaitu kita melakukan desain terhadap tampilan halaman depan dan halaman dalam website yang diperlukan untuk memberikan keindahan pada website. Jadi kita memberikan kombinasi warna yang unik, tata letak, jenis huruf yang membuat isi website nantinya akan sangat memikat dan mudah dibaca untuk para penggunanya. Langkah yang ketiga adalah scripting atau implementasi sistem. Jadi dari gambaran-gambaran desain tadi nanti akan dilanjutkan memulai pemrograman yang diimplementasikan berupa menggunakan bahasa web sehingga bisa diluncurkan di internet. Langkah yang keempat yaitu testing atau uji coba. Pada uji coba ini dilakukan untuk meyakinkan jikalau semua halaman website telah terhubung dan berfungsi dengan benar. Untuk yang terakhir, yaitu kami melakukan pemeliharaan sistem, yaitu untuk menjaga kesegaran website dengan isi-isi yang terbaru. Kami akan menambahkan informasi-informasi terbaru untuk menarik para pengunjung, juga memperbaiki sistem apabila terdapat bug. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, terima kasih Dea. Langkah konkret yang ke-9 adalah promosi website. Promosi website dapat dilakukan dengan cara yang pertama, survei pengguna. Survei pengguna ini dilakukan dengan cara pembuatan kuesioner tentang apakah website ini sangat diperlukan atau tidak, lalu apakah website ini akan sangat membantu atau tidak. Lalu, kuesioner ini akan disebarluaskan kepada calon pengguna atau masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah penyebaran pamflet. Pamflet ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang manfaat dan tujuan serta informasi apa saja yang kami sediakan dari sistem Gicadamu ini. Lalu selanjutnya, sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi. Pada dasarnya, sistem Gicadamu ini tujuan utama pemasarannya adalah peserta didik. Jadi, kami akan mengadakan sosialisasi di sekolah menengah, SMP sederajat, maupun SMA atau SMK sederajat. Lalu perguruan tinggi, serta melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang menurut kami masih kurang sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah memasang iklan di media sosial WhatsApp, Instagram, YouTube, AdSense, atau TikTok. Pemasaran dengan format video menjadi salah satu cara paling efektif untuk memikat perhatian audiens. Kegiatan ini bisa dilakukan di kanal media sosial yang juga sangat populer akhir-akhir ini, yakni YouTube, Instagram, dan TikTok. Langkah konkret selanjutnya adalah evaluasi dengan tim. Evaluasi bermanfaat untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan usaha. Membantu memberi keputusan dalam kegiatan selanjutnya,
serta mengidentifikasikan komponen apa yang berhasil atau tidak berhasil beserta alasannya. Alasan langkah-langkah konkret tersebut sudah efektif. Alasan pertama adalah pengerjaan proyek dimulai dari perumusan akar masalah yang akan diselesaikan sehingga pembuatan sistem memahami latar belakang dan arah pekerjaan. Alasan yang kedua, langkah yang disusun akan menjaga dan meningkatkan kualitas tim karena pembagian dan kebutuhan tugas yang terstruktur dan terarah. Alasan yang ketiga, tahap pelaksanaan proyek disusun dengan detail dengan mengurutkan skala prioritas sehingga berdampak dalam pengukuran kemampuan kinerja tim. Alasan yang terakhir, pekerjaan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan tepat waktu karena adanya jadwal yang sudah direncanakan dengan harapan dapat membangun teamwork dan kerjasama yang baik. Lalu, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah inovasi adalah pembaharuan dan perubahan. Sistem yang dibangun saat ini bertujuan untuk membuat pembaharuan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dimulai dari peningkatan sarana dan prasarana yang mumpuni. Platform Gicadamu tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga dimanfaatkan sebagai wadah lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.